dengan Bu Fitri. Hari ini kita masih belajar daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dengan tanda kutip, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Dan ingat, anak-anak, jangan lupa mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa memakai masker. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa isi absen pada link ya. Linknya udah Ibu share di chat grup. Atau juga untuk mempermudahmu menemukannya, kamu bisa melihat di deskripsi grup kita ya. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuk pada minggu kedua ini, materi tentang barisan konfigurasi objek. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pola bilangan, nah pada pertemuan ini kita belajar tentang barisan konfigurasi objek. Maksudnya barisan yang terdiri dari gambar-gambar atau objek. Kita lihat, coba dulu kita ingat kembali pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu, Ananda sudah bisa menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Kalau minggu ini kita akan belajar tentang barisan yang terbentuk dari susunan objek atau gambar. Ingat-ingat lagi pada pertemuan sebelumnya, Ibu mau tes lagi nih. Ada sebuah barisan bilangan yang terdiri dari angka 3, 6, 12, 24. Coba siapa yang bisa menentukan pola dari suatu barisan ini? Bisa di-pause video Ibu dan dikerjakan. Angka berapakah setelah angka 24? Oke, setelah di-pause, kita lihat lagi, kita ingat-ingat lagi, kalau pada barisan bilangan terdapat suku-suku. Suku-suku ini kita sebut pada, misalnya nih, bilangan pertama 3, berarti kita sebut dia suku ke-1 atau U1. Ingat ya, kalau dia yang pertama berarti suku ke-1 atau U1. Kalau bilangan keduanya kita sebut sebagai suku kedua atau U2. Begitupun seterusnya. Hingga titik-titik ini kita sebut suku ke N ya, atau UN untuk mempermudahnya. Ya, bisa dipahami? Kalau soal kemarin, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan berikut. Nah, ini contoh soal 3 pada minggu lalu ya. Nah, ditemukanlah polanya dikali 2. Ini minggu lalu. Nah, kalau Ananda sudah memahami ini, insya Allah pada soal tugas yang nomor 1 Ananda bisa mengerjakannya. Nah, tujuan pembelajaran untuk minggu ini intinya yaitu menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Menentukan persamaan maksudnya rumusnya ya, rumus UN-nya. Nah, yang kedua, menentukan banyak objek pada pola ke N, menentukan banyaknya, mencari nilai dari UN maksudnya ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal untuk mempermudahmu menjawab soal-soal pada tugas. Nih, ada gambar atau objek ya. Pertanyaannya, dari susunan bulatan di samping, yang pertama, banyaknya bulatan pada masing-masing pola. Banyaknya bulatan, tinggal kita hitung dong. Kalau tinggal kita hitung, pada yang pertama bulatannya ada 1, berarti U1-nya 1. Kalau yang kedua ada 3, 1, 2, 3. Jadi suku keduanya atau U2-nya 3. Nah, yang ketiga ini ada berapa? 5. Jadi suku ketiga atau U3-nya 5. Terjawab dong soal nomor 1. Jadi banyaknya bulatan pada masing-masing pola adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Berapa polanya? Nah, itu nanti kita cari tahu. Yang kedua, pertanyaannya, banyaknya bulatan pada pola ke N. Pola ke N berarti yang ditanya
rumus dari UN. Bagaimana cara mencarinya? Sekarang perhatikan. Perhatikan barisan bilangan tadi 1, 3, 5. Coba kita cari tahu. U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 5 dan seterusnya, atau UN-nya. Kita nyari UN ya rumusnya.